Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ya karena masih pagi tuh, saya lihat kamu punya muka juga cerah-cerah. Dan jangan marah, ini kita kan karena kondisi tidak bagus. Karena ibu memilih belajar di luar gitu ya. Tidak apa-apa tuh. Tidak apa-apa, Ibu. Baik, sebelum mengawali pertemuan kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Saya minta kesediaan dari adik Mei. Marilah kita siapkan hati dan mari kita untuk berdoa bisa menuju doa ini menurut ajaran saya yang Katolik. Dalam nama Bapa, dalam Tuhan Surga, puji dan syukur atas segala berkat Tuhan sehingga kami dapat berkumpul kembali di hari ini untuk melaksanakan tugas kami sebagai guru dan siswa. Ya Tuhan, semoga apa yang dijelaskan oleh guru kami sebentar kami dapat memahami dan bisa mengerti dan berguna bagi masa depan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu lewat Tuhan Kristus Tuhan kami. Ya baik, terima kasih pada adik Mei yang telah memimpin kita dalam doa. Untuk berikut kita absensi dulu ya. Ibu tanya, ada yang tidak hadir nih hari kah? Hadir semua Ibu. Oke, terima kasih banyak. Terus kita mulai saja, kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Minggu lalu kita punya materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya baik, minggu lalu itu kita punya materi tentang keseimbangan kimia. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan saja tentang asam basa. Sebelum lanjut ke materi, Ibu tanya dulu. Siapa yang tahu apa itu asam, apa itu basa? Baik, adik Mei silakan. Baik Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya itu asam yaitu senyawa yang mengandung hidrogen dan larutan dalam air untuk menghasilkan hidrogen atau H+. Baik, terima kasih kepada adik Mei. Atau ada lagi? Ada lagi yang mau ditambahkan? Apa yang dikatakan oleh adik Mei tadi itu benar sekali, di mana Iman yang meluruskan asam itu secara umum adalah senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air dan akan menghasilkan larutannya di bawah tubuh. Nah, ada yang tahu ciri-ciri dari asam itu seperti apa? Oke, adik Tuti. Yang paling utama dia bersifat asam. Oke, ada lagi? Jadi rasanya itu asam, pH-nya kurang dari 7 dan dapat menghancurkan listrik ini. Terus bisa mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Ya, tepat sekali. Di mana ciri-ciri dari asam itu yaitu pertama itu udah punya rasa itu asam, yang kedua itu udah punya pH kurang dari 7, dapat mengubah keras lakmus biru menjadi merah, terus yang terakhir itu dapat menghantar arus listrik. Oke, tepat sekali. Terus yang berikut ada yang tahu bahan-bahan yang bersifat asam itu seperti apa? Contoh dari bahan-bahan yang bersifat asam. Suka Ibu. Oke, angkat tangan. Siapa duluan? Baik, dari Desi. Suka Ibu. Aditya, lemon. Terus Adik Tuti, jeruk. Adik Mei, Asam. oke, pas sekali. Dimana ciri-ciri dari bahan yang bersifat asam itu apa yang dikatakan oleh adik-adik, semuanya benar sekali. Dan itu adalah bahan-bahan di mana asam itu bersifat asam ya. Terus yang berikut kita lanjutkan tentang basa. Senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau O2 dan pH-nya itu lebih dari 7. Oke, ada yang lain lagi? Karena kita telah menjelaskan tentang asam, ciri-ciri asam dan bahan yang bersifat asam. Terus Ibu lanjutkan ke materi yang berikutnya tentang basa. Ibu tanya dulu, siapa yang tahu apa itu basa? Baik, ya. Jadi basa itu adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau O2 dan larutan itu pH-nya itu lebih dari 7. Oke, ada lagi? Tidak ada Ibu. Baik, di mana yang dikatakan oleh Aditya tadi itu benar, di mana secara umum basa itu adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidromium ketika dilarutkan air dan pH-nya lebih dari
7. Ibu tanya lagi, siapa yang tahu ciri-ciri dari basa? Saya Ibu. Baik, adik Yesi. Yang pertama dia rasanya pahit. Yang kedua pH-nya lebih besar dari 7. Yang ketiga tidak mengubah warna rasa atau biru. Yang keempat dapat menghantar arus. Baik, ada lagi yang perlu ditambahkan dari adik-adik semua? Gimana yang dikatakan oleh adik Yesi benar sekali. Ciri-ciri dari asam basa adalah yang pertama rasanya pahit, terus pH-nya lebih dari 7, tidak dapat mengubah kertas lakmus biru, terus dapat mengantar arus listrik. Nah, yang berikut ibu tanya lagi, bahan-bahan yang bersifat basa itu seperti apa? Baik, Contohnya sabun dan deterjen. oke, sabun dan deterjen. Siapa lagi? Kapur. Dia. Kapur. Ada lagi? Adik Mei? Adik Yesi? Baik. Di mana bahan-bahan yang bersifat basa itu yang pertama itu sabun, deterjen, pemutih, bahan pupuk, deodoran, dan obat mat. Ada banyak lagi yang belum ibu sebutkan ya. Terus di sini ibu telah menyiapkan RPP untuk adik-adik ya. RPP. Ibu akan bagikan lembar kerja kalian ya. Baik, fokus ke sini dulu. Lihat di depan dulu. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan tentang larutan asam dan basa. Di depan ibu telah menyiapkan air, nama lemon, terus kunyit, garam dengan jeruk nipis. Di mana alat-alat yang disiapkan terus ada sendok plastik, aqua gelas ada 4, terus ada pisau. Terus ibu minta kesediaan dari adik-adik untuk buat kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Sudah. Saya minta kesediaan dari tiap kelompok itu maju ke depan. Perwakilan saja. Kita kesediaan dari adik-adik dulu untuk menyiapkan bahan-bahan. Sudah? Terus yang pertama masukkan ini mama lemon di dalam 1 aqua. Simpan di belakang. Nah, masukkan lagi garam. Agar jangan terlalu banyak. Ini jangan tambah air, ini jangan. Ini dengan bisa. Itu sudah tambah air. Harus sabun. Ini kan air sabun. Baik, sambil mengaduk, Ibu menjelaskan sedikit di mana kunyit di sini adalah sebagai bahan atau indikator alami. Terus dari keempat bahan alami ini, Ibu minta tuangkan masing-masing 2 sendok di ketiga larutan ini.
Kalian aduk dulu. Sudah Bu. Baik, Ibu minta kalian kembali ke kelompok masing-masing dulu ya. Bu. Baik, karena kalian telah mempraktekkan dari keempat larutan ini, Ibu minta dari kalian itu amat tuliskan dia punya keterangan. Kan kalian sudah amati tadi tuh dia punya perubahan warna sebelum ada larutan kunyit. Nah, kalian sudah amati, terus tuliskan dia punya rasa ya. Tuliskan juga dia punya rasa selesai campuran. Kalian Ibu beri waktu 5 menit saja ya untuk kalian diskusi. Sudah? Baik, saya minta kesediaan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja di depan ya. Dua-duanya. Di sini kami akan menyimpulkan percobaan yang telah kami lakukan. Jadi yang pertama tadi adalah percobaan larutan sabun kemudian ditambahkan dengan kunyit. Nah, larutan sabun ini awalnya berwarna hijau, tapi setelah ditambahkan dengan larutan kunyit atau indikator kunyit, maka larutan ini berubah warna menjadi kuning hijauan, terus terdapat gelembung gas dan terdapat endapan juga di bawahnya. Nah, yang kedua adalah larutan jeruk. Nah, larutan jeruk ini awalnya itu berwarna putih keruh. Nah, setelah ditambahkan dengan indikator kunyit, larutan ini berubah menjadi tapi setelah ditambahkan dengan indikator kunyit, maka larutan ini berubah menjadi kuning kecoklatan. Ya baik, jadi berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, kami dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa pada larutan sabun, di mana larutan sabun ini adalah larutan basah yang awalnya berwarna hijau, ditambah dengan indikator kunyit, dia warnanya berubah menjadi kuning kehijauan dan terdapat gelembung dan juga endapan. Kemudian untuk larutan jeruk, di mana larutan jeruk ini adalah larutan asam yang awalnya berwarna putih keruh, setelah ditambahkan indikator kunyit, warnanya menjadi kuning cerah. Kemudian untuk larutan garam, awalnya berwarna putih, setelah ditambahkan indikator kunyit, dia
tangan dulu untuk kelompok 1. Untuk berikut kelompok 2 lanjutkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kami lakukan. Pada percobaan kali ini kami menggunakan indikator, yaitu menggunakan kunyit bubuk. Yang pertama adalah air sabun. Air sabun itu warnanya awal warna hijau, ketika dicampur dengan indikator kunyit dia berubah warna menjadi kuning hijauan, terdapat endapan dan terdapat gelembung. Yang kedua adalah larutan garam. Larutan garam awalnya warna putih, ketika dicampur dia berubah menjadi warna kuning dan ada endapan. Yang ketiga adalah larutan jeruk. Yang awalnya dia berwarna putih bening, setelah dicampurkan dengan indikator kunyit dia menjadi warna kuning kecoklatan. Kesimpulannya disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan diskusi dari kelompok kami tadi. Yang pertama itu air garam yang semula yaitu berwarna putih. Nah, setelah dia ditambah dengan indikator alami yaitu kunyit, yaitu berubah menjadi warna coklat muda. Nah, yang kedua tadi air sabun yang semulanya berwarna hijau bening, dan setelah ditambah dengan indikator kunyit yaitu indikator alaminya, yaitu berubah menjadi warna hijau kehitaman. Yang ketiga air jeruk nipis yang semulanya berwarna putih keruh, dan setelah ditambah dengan indikator alami maka berubah menjadi warna kuning. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, kalian telah mempresentasikan hasil praktikum tadi ya, di mana jawaban kalian cukup cepat. Dan tujuan dari kita melakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui sifat asam, basa, garam dari keempat bahan yang telah kita gunakan dalam praktikum. Baik, Ibu tidak banyak waktu untuk pertemuan hari ini, kita tutupi pertemuan hari ini. Baik, sebelum menutupi pertemuan hari ini, minta salah satu dari kalian berpimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa, dan izinkanlah saya berdoa menurut kepercayaan saya, yaitu Islam. Doa dimulai. Baik, terima kasih kepada adik-adik Rahmati yang telah memimpin kita dalam doa. Dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang dan